Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kembali kita akan dalami. Kalau kemarin tuntas kita membahas mengenai al-kaunu kulluhu dulmatun wa annama anarahu duhurul hakifi, bab ke-13. Dan itu disarah dari bab 14 sampai bab ke-25-nya. Al-kaunu kulluhu dulmatun wa annama anarahu duhurul hakifi. Sekarang kita sarah mengenai cahaya batinnya. Kemarin cahaya dohirnya sudah kita paparkan. Sekarang cahaya batinnya. Al-kaunu kulluhu dulmatun. Sesungguhnya alam ini awalnya adalah gelap. Gelap itu berarti tiada. Asalnya ini alam ini tidak ada. Maka diadakan dengan adanya diduhurkannya, dinyatakannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kekuasaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan cermin. Maka cerminnya itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin melihat, hadirin rahimakumullah, kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat segala macam daripada sifat-sifat dan namanya. Maka kemudian Allah menciptakan cermin untuk melihatnya. Cermin itulah yang disebut dengan makhluk. Kemarin sudah kita bahas, asal mula bahan baku makhluk itu adalah Nur Muhammad. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Dalam hadis qudsi. Karena engkaulah ya Muhammad, aku ciptakan jagat raya dan seisinya ini. Sekarang kita telusuri tentang nur batinnya. Maka hadirin rahimakumullah, kita ini manusia. Dan manusia ini adalah makhluk terakhir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Setelah ras manusia ini habis, bayi yang terakhir terlahir di hari kiamat itu sudah terlahir ke muka bumi ini, maka hadirin rahimakumullah, Allah akan hancurkan seluruh daripada jagat raya ini. Jadi kuncinya adalah manusia. Makanya hadirin rahimakumullah, isyaratnya surat An-Nas itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat terakhir. Setelah itu tidak ada lagi hadirin rahimakumullah surat. Maka hadirin rahimakumullah, apa yang harus kita pahami? Kita ini manusia, 3 faktor saja mengenai eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Kita awalnya gelap, Pak. Tidak mengetahui siapa yang menciptakan kita. Al-kaunu kulluhu dulmatun. Gelap. Siapa pencipta kita? Apakah ujug-ujug ada kita di tempat ini? Apa mungkin apa mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menciptakannya? Nisbi, tidak akan mungkin.
Maka hadirin rahimakallah, untuk menjawab ini perlu logic thinking yang paling tinggi yang disebut ilmu Allah, nur Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kaunu kulluhu dulmatun wa annama ana rahu duhurul hakifi. Kul a'udhu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Siapa Rabb manusia? Ini adalah Abul Quran, bapaknya daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka kalimat ini dijawab oleh Ummul Quran, induknya daripada ayat-ayat Al-Quran. Siapa Rabb manusia? Maka dijawab hadirin rahimakumullah oleh pembukaan ataupun Al-Fatihah, pembukaan daripada surat-surat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Rabb manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, tidak langsung ujug-ujug Allah menjawabnya. Rabb kamu itu manusia adalah aku. Bismillah. Tapi hadirin diawali dengan huruf ba. Di dalam ilmu derivatifes, ilmu istiqoq, ilmu psikologi daripada hadirin rahimakumullah, huruf-huruf daripada Al-Quran. Kenapa alif berdiri? Kenapa ba itu seperti begitu? Kemudian alif ba ta itu kenapa ada titiknya 2 di atas? Pernah berpikir begitu, Pak? Ya kenapa ya alif itu berdiri begitu? Alif ba ta sa kenapa titiknya 3? Ini wahyu loh, bukan sembarangan. Alif ba ta sa. Jim, kenapa jim itu harus ada titiknya di perutnya? Kemudian lalu ada ha yang tidak ada titiknya. Lalu kemudian kho pindah dari perut ke atas kepalanya. Tajalli, tahalli, takhalli. Tuh sudah mulai ke situ kepada tasawuf, kepada ihsan. Alif, ba, ta, sa, ja, jim, ha, kho, dal, da, ro, ja, dan sebagainya. Hijayah. Maka hadirin rahimakumullah, kita coba perdalam kenapa bismillah itu diawali dengan huruf ba. Biar apa? Biar terang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ini kemarin sudah diterangkan adalah alam. Karena ini berbentuk wadah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak kurang menciptakan 18.000 jenis alam. Dan dalam satu alam Allah tidak kurang menciptakan 18.000 jenis makhluk. Dalam satu makhluk Allah tidak kurang menciptakan 18.000 jenis warna makhluk. Dan dalam satu warna makhluk Allah tidak kurang menciptakan 18.000 jenis sifat makhluk. La ilaha illallah. Nih itu alam. Wadah. Bahkan dalam satu petala langit saja kalau kita hitung, satu petala langit dari 7 lapis langit ini, dalam satu lapis langit saja Allah tidak kurang menciptakan hadirin yang namanya bintang-bintang antara 90 hingga 120 biliun bintang-bintang. Biliun ini berapa nolnya? Juta, ratus juta, miliar, triliun, biliun. Jadi 1000 triliun itu 1000 biliun, 1 biliun. Utang Indonesia berapa sekarang? Hampir menyamai jumlah bintang di satu langit ya. Masya Allah. Bukan bintang kecil lagi, jadi bintang besar ya. Subhanallah. Ya, Pak. Maka hadirin rahimakumullah, dalam satu bintang yang jumlahnya tidak kurang 120 biliun bintang-bintang masih dalam satu petala langit saja. Dari satu bintang ini Allah ciptakan namanya benda-benda langit yang bergerak. Di antara bintang itu disebut hadirin rahimakumullah galaksi. Galaksi yang kita duduki namanya galaksi Bima Sakti, tetangganya galaksi Andromeda. Dari satu galaksi saja, dari satu bintang saja Allah tidak kurang menciptakan galaksi
yang jumlahnya 80 hingga 90 biliun galaksi-galaksi. La ilaha illallah. Sekarang dari satu galaksi, ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang menciptakan benda-benda padat langit dalam satu galaksi yang bergerak itu dari porosnya. Hadirin rahimakumullah, tidak kurang antara 60 hingga 70 biliun daripada planet-planet. La ilaha illallah. Gak percaya, hitung sendiri. Di mana letaknya bumi ini? Bumi ini kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah dalam satu petala langit seperti satu butir pasir di tengah padang pasir yang begitu luas. Bagaimana dengan manusia? Itu manusia yang kecil begitu sombongnya. La ilaha illallah. Yang besar ini manusia dibandingkan dengan bumi 0,0-nya dari sini nih, dari Pondok Hijau. 0,0000000 keliling dunia balik lagi ke Pondok Hijau 1%-nya daripada bumi. Tapi minta ampun itu sombongnya manusia. Sampai ada satu manusia yang sombong mengatakan ana rabbukumul a'la. Siapa itu namanya? Fir'aun laknatullah alaih. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Waduh, menjawab kalimat kul a'udzu birabbin nas. Aku Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Itu Pak Iblis, dalam sebuah tafsir dikatakan, Iblis ini di dalam perut bumi sedang tidurnya nyenyak, karena dulu wadin rahimakumullah diikat. Lagi tidurnya nyenyak, bangun mendengar si Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Loncat dia ke permukaan bumi. Siapa ini yang ngaku-ngaku Rob? Wah, si Aon, rupanya Aon. Kader gue, katanya. Gue aja yang diciptakan oleh gue aja yang diciptakan oleh kekuasaan daripada tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Gue pernah melihat nurdat Allah. Gue kenal dengan seluruh makhluk-makhluk langit, dan itu pun anak buah gue, murid-murid gue. Gue pernah hidup di surga, mesantren langsung kiainya Allah 100 tahun di surga. Gue saja gak berani katakan Rob. Ini Allah yang lahir dari perkara yang menjijikkan, gak pernah mengenal nurdat Allah, tidak pernah mengenal makhluk Allah di langit, apalagi janji-janji Allah, gak pernah lihat surga, gak pernah lihat neraka. Fir'aun, la ilaha illallah. Ini manusia kecil tapi sombongnya minta ampun. Makanya hati-hati, di manusia ini ada titik di sini, gaspot namanya. Di dalamnya ada latifatu kullun nafs wan natik di sini. Tapi ada yang disebut di sini bercokol hawa nafsu amaratul bisu di sini. Ini nih antara pertemuan apa ini namanya? Alis. Di sini titiknya nih. Di dalamnya ada yang disebut hadir latifatu kullun nafsi kullun nafsi wan natik. Jadi hawa nafsu yang ditundukkan, hadirin rahimakumullah, kemudian akal yang dipenuhi dengan otak, di dalamnya ada di sini. Tapi dahsyat, di luarnya dikuasai oleh hawa nafsu amaratul bisu. Di mana amaratul bisu ini, hadirin rahimakumullah, mengembangkan yang disebut dengan kesombongan. Gue ini ulama, waduh. Gue ini gede nih, besar. Gue ini jabatan nih, hingga bisa menyebut, mempertanyakan mengenai Tuhan itu orang Arab. La ilaha illallah. Saya telepon hadirin rahimakumullah ajudan beliau. Ini kenapa kok Pak Jenderal itu malu-maluin orang Sunda saja? Pak Jenderal rupanya nggak sadar beliau itu dapat dari penasehatnya seorang cendekiawan Muslim. Jurusan orang cendekiawan Muslim jurusannya itu dia pernah kuliah di UIN, jurusan filsafat akidah filsafat. Kalimatnya salah, bukan Allah, harusnya dia bilang Tuhan. Kalau Tuhan iya, mungkin tidak akan ribut orang Islam. Tuhan itu bukan orang Arab.
Karena kalau Tuhan itu banyak, hantu. Banyak. Memang bukan orang Arab kalau Tuhan mah. Banyak di mana-mana, tapi kalimatnya itu Tuhannya jadi Allah. Ini yang jadi masalah. La ilaha illallah. Oke, lanjutkan. Nih, takut nanti datang dari Koramil. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah alam. Gelap kita, siapa ini pencipta alam ini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan di titik ba itu, di alam itu, titik di bawahnya. Siapa itu titik itu? Itulah Nur Muhammad. Di dalam kitab Gending Mataram Islam, anak orang Jawa, Bapak boleh pinjam ke Bapak Hamengkubuwono ke sana. Ada kitab namanya Gending Mataram Islam. Hadirin rahimakumullah, banyak di dalamnya tulisan daripada Sunan Kalijogo. Hati-hati, Sunan Kalijogo itu bukan Sunan penunggu kali, bukan. Aduh, di film itu difitnah. Masa wali nunggu itek itu apa bahasa Indonesianya? Tongkat. Hadirin, yang pegangannya emas, diem saja 40 hari 40 malam gak sholat, gimana itu? Sunan Kalijogo namanya adalah wali yang menjaga kalimat jogo. Apa kalimat jogo itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wali yang menjaga dua kalimat, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Bukan nunggu dikali. Masya Allah, itu mah fitnah, kasihan. Hadirin rahimakumullah, ini di dalam Gending Mataram Islam itu ada kisah Sunan Kalijogo datang kepada gurunya Sunan Bonang. Ya, kata Sunan Bonang, nak mas, kamu kesini mau apa? Ya Sunan, aku datang kesini mau disuruh bopoku untuk belajar agama. Mau belajar apa agama dari aku? Aku ingin belajar rahasia titik ba di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Pak, jadi ngaji itu nggak perlu banyak-banyak. Minta saja ke guru apa rahasianya titik ba di dalam huruf ba di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadirin rahimakumullah, dalam sebuah keterangan ada lagi yang mengatakan ini adalah hadis, ada lagi yang mengatakan ini asar sahabat, ada lagi yang mengatakan adalah perkataan ulama mufassirin. Al-Quran ini 30 juz, 6.666 ayat. Maka hadirin rahimakumullah, saripatinya ada di dalam juz pertama. Juz pertama saripatinya ada di dalam Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah saripatinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah saripatinya ada di dalam dua ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua ayat ini hadirin rahimakumullah, saripatinya ada di dalam surat ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim saripatinya ada di dalam huruf bi-nya. Bi-nya, saripatinya, kesimpulannya, ruhnya ada di dalam titik ba-nya. Subhanallah. Di dasar pada saat Sunan Kalijogo mengatakan ingin belajar titik rahasia titik ba dalam Bismillahirrahmanirrahim, berarti ingin belajar seluruh Al-Quran. Subhanallah. La ilaha illallah. Bapak juga kita kalau sekarang ditanya sama guru, Bapak nyekolahin anak ke sini mau apa? Ya, saya datang ke sini nyekolahin anak mau bertanya kenapa anak saya divaksin paksa, begitu aja. La ilaha illallah. Ini kenapa ya, bingung, anak ditewakan. Aduh, bingung saya mah. Sudah. Hadirin rahim, kelanjutkan titik ba. Maka ini ada alam, ada titik, sering diulang-ulang.
kita masih bingung, apa ini? Pak, ini apa? Apa ya? Itu tuh ba tapi nggak ada fathahnya. Bi nggak ada kasrohnya. Bu nggak ada domanya. Nggak ada jazmnya ataupun sukunnya. Maka kemudian ini ada alam, Allah pancarkan nur datnya menjadi nur Muhammad, menjadi titik. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, Allah bimbing hadirin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini Yasin wal Qur'anil Hakim, dibimbing oleh Al-Qur'an. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Agar apa ini alam berjalan secara mursalin, secara lurus menuju Allah, makhluk ini menuju Allah. Hadirin dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Yasin. Yasin ini nunjuk kepada titik itu. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Hei Muhammad, kamu itu yang aku utus sebagai firmanku. Tanzilal azizir rahim. Yang sifat Allah itu Rahman Rahim. Siapa yang menciptakan ini alam, siapa yang mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membimbing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, itulah namanya bismillah. Namanya adalah Allah. Sifat Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasih sayangnya mengalahkan kemurkaannya. La ilaha illallah. Itulah qul a'udzu birabbin nas. Itulah Rabbnya manusia. Setelah kita tahu hadirin rahimakumullah, pencipta alam itu adalah Allah, sifatnya Rahman Rahim. Yang mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah yang sifatnya Rahman Rahim. Yang membimbing hadirin rahimakumullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahasia seluruh daripada jagat raya dan seisinya makhluk Allah itu ada di dalam Al-Qur'an. Itu adalah Allah yang sifatnya Rahman Rahim. Kewajiban kita selanjutnya sebagai manusia, karena sudah mengetahui Rabb kita, qul a'udzu birabbin nas, maka kewajiban kita alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Jadi kewajiban kita selanjutnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, syarat memuji Allah bagaimana? Alif lamnya di dalam tafsir Ruhul Bayan dan Raiul Bayan li istighraqil jinsi. Harus menghabiskan segala puji-pujian kepada makhluk, memuji hanya kepada Allah, barulah pujian kita kepada Allah diterima. Li istighraqil jinsi. Maka kemudian Allah ajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Ismul Azam. Yang disebut kalimat nafi isbat, menafikan makhluk, mengisbatkan Allah. Menafikan perkara yang nyata, meyakini perkara yang tidak nyata. Itulah yang disebut iman. Jadi iman itu meyakini satu perkara yang tidak nampak, membohongkan perkara yang nyata. Itu iman namanya. Bukan iman kalau yakin terhadap perkara yang nyata, tidak yakin terhadap perkara yang tidak nyata. Itu bukan iman namanya. Jadi inti iman itu meyakini perkara yang tidak nyata, membohongkan perkara yang nyata. La ilaha, tidak ada ilah. Siapa ilah itu di dalam Al-Quran? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Keinginan hawa nafsu. Ingin makan, ingin minum, ingin apa lagi? Ingin kaya, ingin punya jabatan, ingin apa lagi? Ingin disanjung orang. La ilaha, tidak ada. Yang ada illallah.
La ilaha apa ra'aita man ittahada ilaha hawahu. Kemudian ada lagi hadirin rahimakumullah, id qala Ibrahimu li abihi ya ajar atattaidu asnaman alihah. Ilah juga. Ajar nih bapaknya, kata Ibrahim, ya ajar bapakku, kenapa engkau menyembah asnam, benda-benda. La ilaha, tidak ada rumah, tidak ada mobil, tidak ada duit yang numpuk, tidak ada emas intan berlian, tidak ada perkara-perkara yang nyata, yang ada adalah Allah. La ilaha illallah. Fir'aun mengatakan ilahin ghairu. Jabatan, tidak ada jenderal, tidak ada presiden. Kata Bang Egy Sujana, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah maha besar, presiden kecil, menteri kecil, jenderal kecil, Allahu akbar. Betul nggak? Betul. Allahu akbar. 3. Yang ilah itu Allah. La ilaha illallah. Nafikan semuanya. Nafikan semuanya. Baru li istigrokil jinsi. Barulah itu sah, hadirin rahimakumullah, diterima oleh Allah penyembahannya, pujiannya. Kalau orang terus sholat, tapi di dalam hatinya masih bercokol, hadirin, keyakinan terhadap makhluk, hubud dunia, subhanallah. La yushakkikannaka fil wa'dil adamu wuku'il maudi wa in ta'iyyana jamanuhu li alla yakuna dzalika qaddan fi basiratika wa ihmadal linuri sarirotika. Timbul nanti keraguan-raguan karena dia tergoda dengan perkara yang nampak, tidak meyakini perkara yang tidak nampak dengan janji-janjinya, ragu hati, nur iman keluar. Makanya kuncinya doa itu jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tinggalkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecelakaan terjadi, hati-hati kalau sudah ragu-ragu. Kita mau nyiap nih, nyiap, coba-coba ragu-ragu, udah jebret, sudah. Daripada ragu-ragu tinggalkan, udah turunkan dulu adin roimak logasnya dari 120 turunkan. Saya ragu-ragu nih, turunkan dulu. Ragu-ragu sudah terjadi. Subhanallah. Nih, alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lamnya li istigrokil jinsi. Hadirin rahimakumullah. Seseorang sakit. Orang mengatakan bahwa sakit ini harus diobati. Semua orang yakin dengan obat bisa menyembuhkan penyakit. Hadapi dengan kalimat nafi isbat. La ilaha illallah. Tidak ada obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Obat untuk menyembuhkan penyakit berhajat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkan penyakit tidak berhajat kepada obat. Apabila Allah berkehendak, dengan obat penyakit bisa sembuh, dan tanpa obat pun penyakit bisa sembuh. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Siap begitu Pak? Duit tidak membahagiakan. Yang membahagiakan Allah. Duit ingin membahagiakan manusia, berhajat kepada Allah. Allah untuk membahagiakan daripada manusia tidak berhajat kepada duit. Apabila Allah berkehendak, dengan duit bisa bahagia seseorang, dengan tanpa duit pun seseorang bisa bahagia. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Banyak orang miskin yang tergeletak tidur di kolong jembatan. Ada apa? Tanya sama dia. Ngoroknya enak. Lewat pakai mobil, hadirin rahimakumullah. Mobil termahal itu apa? Hah? Ya segitulah, kelas Harvard boleh ya, kelas baby band boleh, BMW boleh lah, apa aja lah, Mercy begitu. Lewat, waduh, ini kok orang miskin begitu enak tidurnya.
telanjang dada, habis mulung di bawah apa namanya? Jembatan, ke angin-angin, lewatnya Uki lagi ke situ. Aduh. Gue jabatan direktur utama, ini gue tidur nggak bisa tidur. Telepon ini, telepon itu, tagihan ini, tagihan itu terus dibayar. Waduh, subhanallah. Di rekening duitnya triliunan. Allahu Akbar. Nggak bisa tidur. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Li istigrokil jinsi. Habiskan seluruh puji-pujian kepada makhluk, dipuji hanyalah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru kejawab tuh, kul a'udzu birabbin nas. Siapa Rabb manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban kita alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa Rabb manusia? Rabbul alamin. Rabbnya manusia adalah Rabb seluruh alam. Namanya Allah, sifatnya Rahman Rahim. Kewajiban kita din rahimakumullah, habiskan seluruh puji-pujian kepada makhluk, memujinya hanya kepada Allah. Habiskan keyakinan kepada makhluk, yakinnya kepada Allah. Habiskan hadirin rahimakumullah meminta-minta kepada makhluk, jangan memintanya kepada Allah, berharap kepada Allah. La ilaha illallah. Enak nggak kita kalau begitu, Pak? Enak. Jangan datang Covid malah jauh dari masjid. Sudah jelas datang ke masjid itu hadirin rahimakumullah dalam hadis, kaki kanan dulu. Doanya Allah maftahli abwaaba rahmatika, minta dibukakan pintu rahmat. Jadi Rahman Rahim Allah, Bismillahirrahmanirrahimnya Allah, untuk alhamdulillahirabbil alamin, nurnya ada di masjid. Kalau hadirin rahimakumullah keluar masjid harus kaki apa? Kiri. Kalau kita masuk ke WC kaki apa? Jadi luar masjid itu apa? Bagus. Sederhana ya, Rasulullah kasih pelajaran. Masuk ke masjid kaki kanan. Doanya Allah maftali abwaaba rahmatika. Berarti ini adalah gudang rahmat. Orang yang tidak ke masjid tidak butuh rahmat Allah. Berarti sombong dia, dikuasai oleh amaratul bisu dia di sini. Begini hanya maka orang teh. Karena ini nih yang mengendalikan. Amaratul bisu. Keluar masjid, kata Rasulullah, hati-hati kamu mau masuk ke WC, sama dengan nama gupronaka. Istighfar kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. Jadi di luar masjid itu apa namanya? Iya, WC. Subhanallah. Isyarat dari Rasulullah SAW begitu. Jadi di sana dulumat, di sini nur. Lihat surat An-Nur ayat 35-36. Waktu menerangkan Allahu nuru samawati wal ardh masalun nuri kamishkatin fiha misbah, tempatnya fi buyutillahi adinallah, di rumah-rumahnya Allah. Oke, lanjutkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Raja di rajanya manusia. Siapa raja di raja manusia? Allah. Maka dijawab soal bapak ini oleh ibu. Malikin nas, mimnya pendek, raja di rajanya manusia. Siapa raja di raja manusia? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dari mana hadirin rahimakumullah perbalasan mulainya? Dari kiamat. Datang mahsyar, dibangkitkan, digiring ke mizan, kemudian sirat, di bawahnya neraka. Itu namanya hari pembalasan. Perbatasannya hadirin rahimakumullah alam kubur, alam barzah. Kenapa hadirin alam setelah manusia ini namanya ada dua? Pertama alam ruh, yang kedua alam rahim. Satu tuh, tidak ada alam dunia. Dua. Tapi pada saat kubur ada dua, barzah dan kubur. Mahsyar satu namanya, mizan satu namanya, sirat namanya satu, neraka satu, surga pun satu. Tapi kenapa pada waktu kubur namanya ada dua dalam Quran? Barzah al-kubur, kubur atau barzah. Kenapa kira-kira?
Assalamualaikum. Bapak, mau ke alam kubur nggak nih? Mau nggak kita ke sana nggak? Pasti. Tidak mengenal, saya mau ke alam barzah apa ke kubur ya kira-kira? Mau ke Sukabumi apa ke Cianjur nih? Apa nyangkut di Bogor, Ciawi? Subhanallah. Kenapa alam kubur ini setelah alam daripada dunia namanya dua, barzah dengan kubur? Ayo, kira-kira kenapa? Ayo. Kuburnya saja, barzah ruhnya. Wah, masya Allah, betul. Iya, berarti menyerap betul ya. Disebut barzah, barzah ini adalah tempatnya ruh. Jadi ruh ini pada saat tadi rahimahku meninggal, kita ruh ditarik, disimpan di barzah. Kubur itu ada di dunia, tempatnya jasad. Jadi jasad disimpan di kubur, ruhnya disimpan di barzah. Kalau begitu hadirin rahim kedua tempat, ya hadirin rahimakumullah, maka subhanallah ini berhubungan dua-duanya. Tidak akan dipisahkan. Oke, lanjut. Malikin nas, raja di raja manusia. Siapa raja di raja manusia? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita lanjutkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sesembahan manusia. Siapa itu sembahan manusia? Yang menciptakan alam, yang mengutus Rasulullah, yang membimbing Rasulullah dengan firman-Nya, namanya Allah, sifatnya Rahman Rahim, yang selalu kita puji. Pujian kita ini habiskan kepada makhluk, hanya memuji kepada Allah, yang Allah ini adalah Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh alam, dan Allah ini adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maka kalau begitu kita harus ilahin nas, harus menyembah ini manusia kepada mengilahkan sesembahan ini hanya kepada Allah. Caranya bagaimana? Maliki yaumiddin. Caranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Caranya iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, jaluk pitulung ingsun sadaya, minta pertolongan. Jadi seseorang disebut syah menyembah Allah kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang ini menyembah kepada Allah dan juga meminta pertolongan kepada Allah. Salat, zakat, haji, adin semuanya dilakukan karena Allah, dan pada saat dia minta pertolongan pun kepada Allah. Coba ulang. Ini kita nih, salat karena Allah, zakat karena Allah, haji karena Allah, nikah karena Allah, punya anak karena Allah. Tapi kalau kepala pusing yang diingat Allah apa obat? Ini pelajaran awal-awal nih. Ini orang sholat karena Allah, zakat karena Allah, haji karena Allah. Pada saat istri sakit yang diingat, anak sakit yang diingat Allah apa dokter? Apa rumah sakit? Iya karena budunya benar, iya karena stainya salah. Tidak sah mengilahkan Allah. Subhanallah. Harus bagaimana tuh Ustadz? Hadirin, kalau kita sakit, bagaimana caranya? Jangan ujuk-ujuk ingat obat, ingat dokter, lalu kemudian sholat dulu 2 rakaat kepada Allah. Di dalam sholat ada duduk di antara 2 sujud dengan doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini. Ya Allah, sehatkan aku. Wa'fu anni, takut daripada sakitku ini, aku banyak dosa, banyak khilaf. Rabbighfirli di awal, ampuni ya Allah dosa-dosaku. Kemudian juga aku maafkanlah, wa'afini, wa'fu anni. Setelah sholat tadi rahimakumullah, subhanallah, belum sembuh juga. Maka apa? Ingat kepada Allah lagi. Kepada firman-Nya, kata Allah, fas'au ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tadi kamu sehat, kamu kepala tidak pusing,
Lalu kemudian sekarang pusing, kamu bukan ahlinya, bertanya kepada ahlinya. Fas'au ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui, tanya kepada ahlinya yang dia pun dekat kepada Allah. Siapa ahli penyakit, Pak? Dokter. Datang kepada dokter, tapi dokternya yang mengenal Allah. Jangan sembarang cari dokter. Pak, itu si dokter Ching Chuang Heng Hong itu begini. Dokter Hang Hing Hung itu begitu. Jangan. Dokter datang, ngadain kita silaturahmi kepada dokter. Silaturahmi itu memanjangkan usia, betul? Melancarkan rizki. Subhanallah. Datang kepada dokter, niat tadi silaturahmi. Dokter yang ingat kepada Allah, selalu hadin rahimakallah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka dokter ini dokter yang sempurna akal pikirannya. Kenapa, Pak? Masya Allah. Coba periksa. Kayak ini bapak ini kurang zikir nih, Pak. Masya Allah. Ini dokter. Bapak sholatnya di mana? Di rumah, dokter. Ini, Pak, masalahnya. Coba bapak subuh itu sebelum datang sholat subuh, bapak jam 3 sunnah Rasulullah itu mandi dulu, Pak. Kemudian bapak langkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah subuh. Masya Allah. Nih dokter nih, nggak disebut makhluknya. Makhluknya mah di otak aja. Kata otaknya, iya ini tuh penyakitnya ini, obatnya ini, resepnya ini. Tapi diucapkannya Allah keluarnya. Amalan-amalan agama, yakinnya terhadap amal bukan kepada mal. Ini dokternya nih. Pak, insya Allah Pak ya, sambil bikin resep. Resepnya kata diomongin. Resep, Pak, insya Allah Pak ya, jaga baca Qur'annya Pak. 1 minggu tamat Quran begini, Pak. Masya Allah. Itu dokter tuh. Ini dokter yang tadi, yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak dokter yang begitu ya? Ada dokter yang hafiz Quran kayaknya. Subhanallah. Bapak, Masya Allah. Ini kelihatan makanan nih, Pak. Makan itu kata Allah harus kulu wasrobu halalan thayyibah. Dan walatus ribu, makan dan minumlah yang baik, Pak. Yang halal, jangan halal saja, juga harus baik buat Bapak. Kalaupun ada yang halal yang baik, Bapak, walatus ribu. Bapak ini kelebihan daripada karbohidrat. Nasi ini Bapak halal, ya baik juga. Tapi buat Bapak nggak baik, jangan berlebih-lebihan, Bapak. Ya, jadi sekarang Bapak kemarin 2 piring satu hari, sekarang mah ya digram lah Pak ya. Jangan disebut diabetesnya, jangan. Karena apa? Dia melanggar perintah Allah tadi, makannya yang tidak kadang-kadang halal tapi berlebih-lebihan. Tidak baca bismillah. Makanya Pak ya, kalau makan Bapak pertama pakai doa dulu bismillah, Pak. Bapak suka keundangan, jangan standing party Pak ya, hati-hati ya. Kan dokter nggak ada nggak ada kursi, panitianya nggak siapin suki, jongkok aja Pak, nggak apa-apa. Paling malu itu yang ngundang Bapak. Bapak suka makan tangan kiri ya Pak? Iya dokter. Minum? Iya. Wah itu setan Pak. Bapak kayaknya nih awas kemasukan setan. Nah, enak dokter begitu. Kira-kira nurunin iman, naikin iman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Resep diberikan sama dokter. Ini Pak, yang menyembuhkan bukan ini Pak, Allah. Ini sebagai asbab daripada penyembuh. Kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Hei orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sobar dan sholat. Ini jalan Bapak datang ke sini silaturahmi, ketemu dengan saya. Ini sobarnya Bapak. Sekarang ini nandangan penyakit harus sobar, tapi tak lengkap kalau tidak sholat. Bukan sholat wajib Pak. Sholat hajat kepada Allah, minta kesembuhan. La ilaha illallah. Enak ya dokter begitu ya? Saya nanti mau bikin rumah sakit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bikin yuk. Dari rumah sakit seperti gitu, dokternya seperti itu. Subhanallah. Hadirin, wanita dilayani wanita, laki-laki wayani laki-laki. Ya.
Hadirin rahimakumullah, ini pasang kateter sama wanita, mau gimana? Kateter, ini kok yang begini ya Pak? Insyaallah, la ilaha illallah, mau gimana barokah? Subhanallah. Kepada apa tadi? Ilahin nas. Cara menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoa kepada, beribadah kepada Allah, minta pertolongan pun kepada Allah. Dari mana kita harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena yang ada ini, yang beratnya ini nih. Ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada ini, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada dua jenis syaitan yang selalu membisikkan keraguan-raguan ke dalam dada manusia. Syaitan itu terdiri daripada jin dan manusia. Maka bagaimana cara jalannya mengatasi ini? Hadirin rahimakumullah, tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Engkau beri nikmat. Nikmat dalam apa? Nikmat dalam ibadah, nikmat dalam zikir, nikmat dalam baca Al-Quran, nikmat dalam menuntut ilmu. Ya Allah, tunjuki kami kepada orang-orang yang seperti itu. Kira-kira kalau kita sudah menikmati sesuatu, bosan apa ketagihan? Itu orang kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqimnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti hadirin sholatnya lama-lama karena merasakan kenikmatan. Ngajinya lama-lama, duduk di taklimnya lama-lama, ke masjidnya sering karena merasa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim dalam tafsir minar rasul wan nabi wasiddiqin wasyuhada'i wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu orang-orang contohnya yang sudah Allah berikan nikmat dalam ibadah, dalam jihad. Subhanallah. Yang satu di penjara sampai sekarang belum keluar, Allah bangkitkan yang lebih muda, yang lebih ganas lagi, nggak takut di penjara. La ilaha illallah. Didatangi jenderal dari Kopassus, Bapak salah alamat ke saya. Waduh. Dasar. Orang bilang wajar, masih muda. Kalau itu lagi, hadirin rahimakumullah, kemudian diambil lagi, harusnya belajar dari pengalaman. Itu lagi diambil seperti gurunya, hadirin rahimakumullah, tidak dikeluarkan. Jangan salahkan Allah kalau dibangkitkan 1000 yang seperti begitu. Hati-hati. Islam itu dalam sejarahnya, tokoh Islam itu tidak akan hadirin rahimakumullah pupus sinar ini manakala hadirin rahimakumullah ditekan. Bahkan kalau ditekan sampai hancur, ini namanya cahaya akan berpecah pas. Kalau cahaya ini berpecah hadirin rahimakumullah, ini cahaya yang kecil-kecil ini akan besar, maka kira-kira jadi terang benderang, malah bersyukur. La ilaha illallah. Hati-hati itu. Bagusnya dulu tuh kayak Pak Harto. Kalau Pak Harto menghadapi hadirin rahimakumullah orang-orang seperti ini, datangi saya punya guru hadirin rahimakumullah di Sukabumi. Kerasnya minta ampun hadirin rahimakumullah, subhanallah. Tapi apa hadirin rahimakumullah? Pak Harto ini langsung hadirin rahimakumullah datangi beliau. Dilihat, waduh, masya Allah, Kiai. Tapi bukan sama beliaunya, datang ajudannya. Pak Kiai lagi bangun masjid ya? Iya, ini ya. Saya mah sendiri aja, Pak Kiai. Boleh enggak ya kalau saya ikut? Oh boleh, tapi jangan dari uang pemerintah. Enggak, Pak Kiai, dari saya aja itu mah. Saya kan orang Muslim, Pak Kiai. Lapor ke Pak Harto. Ini pengalaman, Pak. Ya, pengalaman saya dapat dari Jenderal Arif, ini keterangannya kedutaan besar Afghanistan. Kebetulan saya pernah megang pondok pesantren Jenderal Arif ini, beliau dari Kopassus,
Hadirin rahimakumullah, 3 tahun dia punya pondok pesantren 3. Datang beliau, Pak, itu yang Sukabumi itu, ya itu yang galak-galak itu ya, dia siap tuh Pak, dibangunkan masjidnya. Kamu ngomongnya gimana kata Pak Harto? Gimana? Ya itu mau saya sumbang secara pribadi. Oh bagus dah. Nah ke ibu ke sana, ke Cendana, ke ibu 10%, masya Allah, ke ibu bu, gini. Ya bapak ya, masya Allah. Kata ibu ke yayasan tuh kan ada yayasannya, Amal Bakti Muslim Pancasila, minta duit ke situ, bangun, datang, kasih 1 M, bangun pondok pesantren, masya Allah. Datang Pak Harto ke Sukabumi, Assalamualaikum, masya Allah. Yang tadinya sun begini, tunduk, persuasif, la ilaha illallah. Singanya hadirin rahimakumullah dikasih makanan. Singa hadirin rahimakumullah kalau dikasih makanan, pasti dia menjilat yang kasih makanannya. Jangan dikerasin singa mah. Masya Allah, la ilaha illallah. Anjing kampung Pak hadirin rahimakumullah kalau di gitu lari, atau kalau Doberman, masya Allah. Ini nggak ada nih tipe kayak Pak Harto ini, ya. Baru kita merasa kehilangan nih sistem, karena beliau belajar dari awal menghadapi. Subhanallah, ini lain, main tekan aja. Subhanallah. Jadi ke situ yang ngomongnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena apa? Itulah ada syaitan yang membisiki, Pak. Membisiki sehingga masya Allah. Jadi kadang-kadang satu orang ini baik, tapi pembisiknya ini yang jahat nih. Buzzernya ini nih yang jahat. Karena dia berkepentingan ke sini. Ini ngomong ini, pelaksanaannya begitu. Kasihan ini. Kasihan. Apalagi beliau ini adalah orang yang apa namanya? Yang apa kalau anak-anak itu apa namanya? Ya yang masih bisa polos, yang polos begitulah, ini mah polos. Kata tim suksesnya bilang Pak begini. Kenyataannya lain. Yang penting Bapak main dia. Insyaallah. Kasihan Pak. Insyaallah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ada lagi hadirin rahimakumullah, selain jin, daripada jin manusia itu ada tadi orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi ini tahu kebaikan, kebenaran tapi tidak mau melaksanakannya. Maghdub waladdallin, ada lagi dari ajarannya yang sesat, menyesatkan, namanya Nasrani. Bagaimana tuh kita jalan keluar dari situ? Doa selalu kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah kepada jalan yang lurus. Terus doa kepada Allah. Insya Allah. Maka terang sudah benderang hati kita dengan surat Al-Fatihah. Al-kaunu kulluhu dulmatun wa annama rohu duhurul hakifi. Jadi duhurnya Allah ini dohir dan batin. Maka hadirin, pada saat hadirin rahimakumullah sebuah ayat datang, hadirin rahimakumullah sahabat bertanya, hadirin orang awam ini bukan sahabat, orang gunung datang kepada Rasulullah SAW bertanya, masya Allah, bertanya tentang Tuhan atau Allah itu ada di mana. Maka turun ayat, hadirin, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hei Muhammad, apabila datang hambaku kepada kamu bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bilang kepada dia sesungguhnya aku itu dekat. Dalam ayat yang lain, dekatnya aku kepada kamu itu lebih dekat ketimbang 2 urat leher ini, warid dan marid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Perhubungan antara kamu dengan aku doa saja. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, maka aku pasti menjamin doa kamu itu dijamin. Karena ud'uni astajib lakum. Hanya satu syaratnya, jangan kamu ragu-ragu dengan janji-janji aku. Jadi siapa yang menghalangi doa kita terkabul? Keragu-raguan kita. Hadirin, kemarin sudah diibaratkan bahwa cahaya matahari itu sampainya ke bumi bukan karena matahari tidak bersinar, tapi bumi menghijab diri dengan adanya
awan stratumulus dengan awan stratumulus dan awan cumulus. Hadirin rahimakumullah, sehingga bumi akhirnya gelap. Kemarin siang-siang di Jawa hadirin rahimakumullah gelap gulita karena ada apa? Ada erupsi daripada gunung mana? Semeru. Sehingga siang jadi malam. Siapa yang menghijab itu? Bukan berhenti matahari bersinar hadirin, tapi bumi itu menghijab. Begitupun nur Allah, hidayah Allah terus menerus tidak pernah hadirin rahimakumullah diam, tidak pernah berhenti bersinar. Hadirin rahimakumullah, adanya ulama, adanya ustad, adanya dakwah, hadirin rahimakumullah terus bersinar nur Allah. Masjid di mana-mana dibangun, tapi ada orang yang menghijab. Kata Rasulullah, kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku itu seluruhnya ada ahli surga. Kullu ummatin yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Tuh. Masjid dibangun besar, lewat tiap hari, tapi tidak kelihatan ini masjid. Kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa ma ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Aneh, kata para sahabat, aneh nggak mau masuk surga. Wa man ata'ani dakhala jannah wa man ata'ani faqad kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa ma ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhala jannah wa man as'ani faqad aba. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang masuk surga. Siapa yang menolak itu taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang menolak, enggan masuk ke dalam surga. La ilaha illallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Kesalahan datang dari kebodohan pribadi. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada yang hadir di tempat ini, kepada yang menyaksikan daripada taklim ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala barokahkan kita selalu hadirin rahimakumullah diistiqomahkan dalam ketakwaan kepada Allah, meninggal dalam keadaan takwa kepada Allah, dan menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.